Selamat malam, perkenalkan saya Pancawardani. Saya ingin menjelaskan tentang chapter 9 mengenai konflik manajemen processes. Tujuan dalam memahami pentingnya proses manajemen konflik, yaitu mampu mengidentifikasikan konflik organisasi dan menjelaskan tahapannya. Mampu mengenali berbagai gaya, mengidentifikasi efektivitasnya, dan cara-cara di mana pendekatan gaya mungkin gagal dalam menganalisis konflik. Mengetahui peran pihak ketiga dalam negosiasi konflik, terutama pada proses mediasi dan arbitrasi. Menghargai perlunya pendekatan alternatif untuk pendekatan seperti teori dan praktisi feminim. Memahami bagaimana faktor pribadi, relasional, organisasi, dan budaya mempengaruhi proses konflik. Konseptualisasi proses konflik yaitu mendefinisikan konflik. Apa sebenarnya konflik itu? Meskipun terdapat banyak definisi dalam dunia akademis dan kehidupan sehari-hari, Putnam dan Puli telah mengembangkan definisi yang berguna dan dalam menyoroti berbagai komponen penting konflik dalam area organisasi. Mereka mendefinisikan konflik sebagai interaksi orang-orang yang saling bergantung yang merasakan pertentangan antara tujuan-tujuan dan nilai-nilai dan melihat pihak lain berpotensi mengganggu realisasi tujuan-tujuan tersebut. Definisi ini menyoroti tiga karakteristik umum yang mungkin kita anggap sebagai tiga konflik: tujuan yang selaras, saling ketergantungan, dan interaksi. Yang kedua adalah tingkat konflik organisasi. Konflik organisasi dapat terjadi di berbagai tingkatan. Sebagian besar perhatian penelitian telah diberikan pada tingkat konflik antar pribadi, tingkat di mana masing-masing anggota organisasi merasakan ketidaksesuaian tujuan. Namun, konflik juga dapat hadir dalam bentuk konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi. Konflik antar kelompok menganggap kumpulan orang-orang dalam suatu organisasi, misalnya tim kerja atau departemen, sebagai pihak-pihak yang berkonflik, sebagai gambaran dua divisi yang berebut sumber daya fiskal yang langka terlibat dalam konflik antar kelompok. Konflik antar organisasi melibatkan perselisihan antara dua atau lebih organisasi. Konflik semacam ini dapat melibatkan persaingan di pasar, mungkin antara dua toko yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang sama, atau dua perusahaan yang berusaha mendapatkan kontrak konsultasi yang sama. Yang ketiga yaitu fase konflik organisasi. Individu-individu dalam organisasi tidak berpindah secara tiba-tiba dalam hidup berdampingan secara damai, hubungan yang penuh konflik. Sebaliknya, seperti yang dikemukakan Ponni pada tahun 1967, masyarakat bergerak melalui fase-fase seiring berkembang dan meredanya konflik. Ponni telah menyarankan 5 fase yang menjadi ciri konflik organisasi, yaitu konflik laten. Alasan terjadinya konflik muncul karena pihak-pihak yang terlibat berinteraksi dalam hubungan yang saling bergantung, sehingga memungkinkan adanya tujuan yang tidak sejalan. Yang kedua, konflik yang dirasakan. Satu dari lebih pihak merasa bahwa situasi mereka ditandai dengan ketidakcocokan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, merasakan konflik. Misalnya para pihak mulai mempersonalisasi konflik yang dirasakan dengan berfokus pada isu konflik dan merencanakan strategi manajemen konflik. Yang keempat, konflik nyata, yaitu konflik terjadi melalui komunikasi. Interaksi mungkin melibatkan siklus ekskalasi dan deeskalasi seiring dengan digunakannya berbagai strategi. Yang kelima, akibat dari konflik tersebut, yaitu episode konflik mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap individu, hubungan mereka, dan organisasi. Mengelola konflik organisasi. Pada bagian ini kita melihat teori dan penelitian tentang bagaimana anggota organisasi berupaya mengelola konflik. Penulis menggunakan istilah manajemen konflik dibandingkan resolusi konflik karena poin yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai sifat konflik yang sedang berlangsung dan karena kompleksitas dari
berbagai besar situasi konflik dalam membahas manajemen konflik. Pertama-tama kita beralih ke penelitian tentang berbagai strategi yang digunakan individu ketika terlibat dalam konflik antar pribadi. Penulis kemudian membahas proses negosiasi dalam mengelola konflik dan mengkaji peran pihak ketiga dalam membantu individu mengatasi konflik organisasi. Yang terakhir, kami mempertimbangkan cara-cara di mana pandangan-pandangan alternatif mengenai konflik dapat memberikan arah baru bagi penelitian konflik dan praktik organisasi. Gaya konflik. Para ahli teknologi telah mempelajari konflik organisasi telah menggunakan struktur data grid manajerial sebagai cara untuk mengeksplorasi gaya dan strategi yang digunakan orang ketika terlibat dalam konflik interpersonal. Memang benar, manajerial grid telah digambarkan sebagai nenek moyang konseptual penelitian gaya konflik yang berikut yang disampaikan dengan Nikoreka, Rodriguez, Hall, dan Jackson pada tahun 1995. Analisis gaya konflik paling lengkap dikembangkan oleh Thomas pada tahun 1976 dalam mengadaptasi managerial grid untuk situasi konflik. Thomas mengkonsep ulang dua dimensi tersebut sebagai kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Ia kemudian mengidentifikasi 5 gaya konflik yang akan terjadi pada berbagai titik dalam kisi-kisi konflik ini. Kritik terhadap konstruksi gaya konflik kerangka gaya menunjukkan bahwa individu mendekati konflik organisasi dengan cara yang teratur dan dapat diprediksi. Misalnya, menurut Wood dan Bell tahun 2007 menemukan bahwa faktor kepribadian seperti keramahan dan ekstraversi merupakan prediksi preferensi gaya konflik individu. Penelitian yang lebih komprehensif telah dikembangkan oleh Jeffrey, Hassing, dan lain-lain. Pekerjaan ini mempertimbangkan jenis konflik tertentu yang terjadi ketika seorang karyawan mempunyai perselisihan dalam organisasi atau supervisor dan memilih untuk menyuarakan perselisihan tersebut melalui perbedaan pendapat. Tawar-menawar dan negosiasi. Tawar-menawar dan negosiasi merupakan suatu bentuk manajemen konflik yang unik di mana para peserta menegosiasikan aturan-aturan yang disepakati bersama dan kemudian bekerja sama dalam aturan-aturan tersebut untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas lawan mereka. Maka dalam dunia kerja tawar-menawar berbeda dari bentuk-bentuk konflik lainnya. Dalam penekanannya pada proposal pertukaran sebagai dasar untuk mencapai penyelesaian bersama dalam situasi persaingan kooperatif. Ada beberapa karakteristik tawar-menawar yang penting. Pertama, tawar-menawar seringkali merupakan aktivitas formal di mana pihak-pihak yang berselisih menyelesaikan konflik mengenai kelangkaan sumber daya atau perbedaan pendapat dalam kebijakan. Kedua, tawar-menawar seringkali melibatkan individu-individu yang berperan sebagai perwakilan pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, tawar-menawar adalah strategi yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok atau antar organisasi. Misalnya, perselisihan antara buruh dan manajemen biasanya diselesaikan melalui negosiasi formal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan konflik. Individu yang terlibat dalam konflik interpersonal dapat dan memang menggunakan berbagai strategi yang berbeda dalam hal perhatian yang diberikan pada diri sendiri dan orang lain dalam konflik tersebut. Tawar-menawar dan negosiasi formal memberi dan menerima dapat dilakukan, atau pihak ketiga seperti manajer atau mediator dapat dilibatkan untuk menyelesaikan konflik yang tampaknya sulit untuk diselesaikan. Namun, kapan berbagai strategi tersebut akan digunakan dan kapan mereka akan berupaya mengelola konflik secara efektif, meskipun penelitian mengenai isu-isu terlalu luas untuk diringkas di sini, kami akan mempertimbangkan 3 jenis faktor yang mempengaruhi manajemen konflik, yaitu faktor pribadi, relasional, dan budaya. Faktor pribadi. Tampaknya karakteristik individu seperti kepribadian dan gender akan sangat mempengaruhi cara penyelesaian konflik. Memang benar, stereotip budaya kita menunjukkan bahwa laki-laki lebih cenderung menggunakan strategi kompetitif, sedangkan perempuan cenderung mengakomodasi atau mengkompromi.
Hal ini juga tampaknya mungkin terjadi pada manajemen konflik masyarakat. Strateginya akan bervariasi sesuai dengan karakteristik pribadi mereka seperti agresivitas, introversi, atau kebutuhan akan kendali. Faktor relasional berbeda dengan faktor pribadi, hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik tampaknya mempunyai dampak yang kuat terhadap penyelesaian konflik. Salah satu ciri penting hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik adalah kekuasaan atau posisi hierarki individu. Putnam dan Pule pada tahun 1987 telah meninjau literatur tentang tingkat hierarki dan gaya konflik. Beberapa temuan menonjol. Pertama, tampak bahwa anggota organisasi umumnya lebih menyukai gaya kompetitif ketika berhadapan dengan bawahan. Namun, individu-individu ini sering menggunakan akomodasi atau berkolaborasi, sehingga berhadapan dengan atasan dengan gaya akomodatif atau menghindari ketika berhadapan dengan teman sebaya. Yang terakhir adalah aspek budaya. Organisasi, nasional, dan etnis mungkin mempengaruhi cara terjadinya dan pengelolaan konflik dalam organisasi. Budaya etnis dan ras juga mungkin berperan dalam negosiasi konflik. Misalnya, Turner dan Shatter pada tahun 2004 membandingkan perempuan Afrika dan Amerika dan perempuan Eropa Amerika dalam hal pendekatan dan persepsi mereka terhadap konflik di tempat kerja. Kedua kelompok memandang konflik secara negatif, namun persepsi perempuan Afrika Amerika khususnya bersikap negatif dan pasif. Dalam hal resolusi konflik, perempuan Amerika Eropa dipandang sebagai penghindar konflik dan perempuan Afrika Amerika dipandang menggunakan cara-cara penyelesaian konflik yang lebih langsung. Kesimpulan dalam bab ini kita melihat aspek kehidupan organisasi yang ada di mana-mana yaitu konflik. Kami pertama-tama menguasai konflik organisasi dengan mendefinisikan konflik dan mempertimbangkan fase-fase konflik serta tingkat di mana konflik tersebut dapat terwujud. Kami kemudian meninjau sejumlah metode dan menangani konflik organisasi, melihat literatur tentang gaya konflik dan mempertimbangkan kritik terhadap pendekatan pendekatan gaya. Kemudian melihat cara-cara yang lebih formal untuk menyelesaikan perselisihan organisasi, yaitu tawar-menawar dan negosiasi. Kemudian mempertimbangkan intervensi pihak ketiga pada bagian bab ini, kita melihat sejumlah faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan konflik termasuk variabel pribadi, contohnya kepribadian gender dan kerangka, variabel relasional, posisi hierarki dan koorientasi, dan variabel budaya. Berikut adalah video yang ditayangkan yang sesuai dengan materi dari bahasan ini.
Sekian materi konflik manajemen prosesis dari saya. Terima kasih.